Halo teman-teman sahabat Teras Karya. Malam ini kita ketemu lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan memberikan informasi tentang pembuatan dari sebuah proyek sosial yang kami punyai, yaitu tempat cuci tangan dengan menggunakan keran otomatis di dalam rangka mencegah virus corona yang sudah sama kita ketahui yang lagi mewabah di Indonesia. Nah, kita langsung ke ulasan yang inti tentang pembuatan tempat cuci tangan dengan menggunakan keran otomatis. Di sini sudah di depan kalian, di atas meja saya sudah terlihat beberapa banyak bahan yang akan kita pakai untuk membuat tempat cuci tangan dengan keran otomatis tersebut. Di bahan ini terdiri dari bahan utama dan juga bahan pendukung. Di bahan utama itu sendiri terdiri dari pompa. Pompa di sini saya menggunakan pompa akuarium yang cukup kuat untuk menarik air dari wadah tempat air yang sudah kita tentukan nantinya. Di pompa akuarium ini yang cukup terjangkau untuk kita beli, bagi teman-teman juga mungkin bisa dapat di daerah masing-masing. Ada selang, terus ada pompanya itu sendiri, dan pompa akuarium itu termasuk dari jenis pompa celup ya, karena ini nanti kita akan letakkan di dalam wadah penampungan air yang kita miliki. Ada bagian filternya dan nanti ini akan kita pasang pada saat di wadah air. Oke. Di bagian dasarnya ada bagian karet yang akan melekat di bagian dasar wadah tempat penampungan air kita. Oke, ini pompanya ya. Di pompa akuarium itu sendiri sebetulnya ada banyak jenis, tergantung kemampuannya atau daya dorong daripada pompanya untuk menarik air dari permukaan ke bagian ketinggian yang kita inginkan. Nah, ini tipe ini hanya cukup untuk digunakan dengan ketinggian 1,5 meter. Mungkin ada yang lebih besar lagi dan ada juga yang kecilnya. Oke, ini bahan utama pertama ya. Jika pompa ini kita gunakan, maka teman-teman kita asumsikan menyimpan wadah tempat penampungan airnya itu berada di bawah. Namun kalau teman-teman menggunakan wadah penampungan airnya itu ada di bagian atas, berarti nanti bisa memanfaatkan gravitasi. Artinya air yang ada di wadah tersebut akan mengalir dengan sendirinya. Sisa kita harus atur secara elektrik menggunakan yang namanya keran elektrik lah ya, atau dalam industri disebut sebagai valve elektrik. Ini secara elektrik nanti akan membuka dan menutup sehingga air yang masuk akan keluar. Jadi kita tidak perlu menggunakan pompa karena asumsinya airnya itu berada di ketinggian, sehingga kita hanya memanfaatkan gaya gravitasi dan kemudian menutup dan membuka keran untuk bisa digunakan mencuci tangan, sehingga berlaku nanti secara otomatis. Nah, dan kedua ini, baik itu pompa atau valve elektrik ini, keran elektrik ini sifatnya nanti sebagai aktuator atau penggerak daripada air mengalir atau tidak. Oke, itu bahan utama yang pertama ya. Yang kedua, karena kita membuatnya secara otomatis, maka harus ada sensor yang mendeteksi tangan ketika kita menjulurkan ke keran tersebut. Nah, maka kita gunakan yang namanya sensor. Sensor di sini di Teras Karya kebetulan terdapat sensor yang disebut sebagai sensor infrared yang tipe E18 yang mungkin teman-teman biasa gunakan untuk mensensing objek, mendeteksi berapa jarak objek, di jarak tertentu ada objek, ini bisa digunakan. Ini sifatnya yang adjust, bisa diatur jaraknya dari spesifikasi yang dimiliki sensor ini itu jaraknya bisa 3 cm hingga 80 cm. Kurang lebih sensornya ini diameternya
10 cm ya. Cukup besar sih sebetulnya, tapi dari pengalaman kami cukup bagus untuk mendeteksi objek berupa tangan jika kita julurkan nanti ke keran. Sensornya sendiri itu terdapat 3 kabel yang nanti kita hubungkan dengan perangkat, entah itu teman-teman nanti menggunakan controller atau tidak juga boleh di dalam kasus pembuatan tempat cuci tangan dengan menggunakan keran otomatis ini. Di sini ada 3 kabel yang bisa teman-teman ketahui secara umum. Ada jalur output signal yang berupa negatif dari keterangan datasheet sensor ini berupa NPN. Kemudian ada jalur positif dan ada jalur negatif. Yang biru ini negatif, yang coklat adalah positif. Nah, rentang tegangan yang bisa disuplai ke sensor ini itu dari kisaran 5 volt sampai 36 volt. Nah, dalam kasus pembuatan kali ini, anak-anak di Teras Karya akan membuat tempat pembuatan cuci tangan dengan keran otomatis ini itu tidak lagi menggunakan yang namanya controller seperti microcontroller atau yang teman-teman kenal dengan Arduino. Karena kenapa? Di sensor ini kita bisa langsung memanfaatkan switch-nya yang jenis output negatif tadi NPN itu untuk mengendalikan langsung relay ya. Nah, seperti itu. Jadi di layar nanti akan kita perlihatkan keterangan gambar seperti apa sensor ini. Oke. Dan seperti apa skemanya kita akan tunjukkan. Selanjutnya, selain sensor tadi, yang bahan utama adalah relay. Relay kita ketahui adalah sebagai saklar elektrik juga ya. Jadi nanti relay ini akan kita gunakan untuk mengatur pompa tadi dalam keadaan on atau off, maupun atau pilihan lain menggunakan valve elektrik ini untuk membuka dan menutup keran airnya. Tentu berdasarkan tadi deteksi daripada sensor. Nah, relay di sini kita gunakan ada 2 bagian, relaynya sendiri sama soketnya untuk mempermudah kita pengkabelan atau wiring. Jadi tidak ada lagi solder menyolder ya nanti di bagian pembuatan bagian elektrik daripada tempat cuci tangan dengan menggunakan keran otomatis ini. Jadi kita menggunakan soketnya, terdapat beberapa terminal yang terhubung dengan kaki-kaki yang ada di sini, dan nanti bisa kita tempelkan seperti ini. Relay yang saya gunakan ini spesifikasi yang ada di sini itu relay LY2, kemudian di kakinya tadi ada 8 ya, ada 8, dan tegangan kerjanya itu kita pakai di 12 volt DC aja. Kita mengikut tegangan kerja nanti yang kita sesuaikan dengan sensor. Meskipun sebetulnya di relay itu ada yang sama dengan tegangan kerja pompa ini atau valve yang jenis AC220. Tapi kenapa kita pakai ini? Karena kita mengacu ke tegangan kerja sensor. Jadi relay yang digunakan saya ralat ya, tipenya MY2 ya, MY2N yang kita pakai. Kemudian tegangan kerjanya 12 volt. Ini kisaran kemampuan kontaknya, arusnya itu sekitar berdasarkan di sini itu 5 ampere. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan ini atau bentuk jenis relay lain, tidak ada masalah. Kebetulan yang kami punyai adalah seperti ini, dan dengan asumsi bahwa ini nanti mempermudah dalam instalasi atau wiring pada saat pembuatan tempat cuci tangan dengan keran otomatis ini. Nah, sudah ada 3 ya bagian alat utama yang saya perkenalkan. Selanjutnya, untuk bisa kedua alat yang DC tadi, baik relay maupun sensor bekerja, alat utama selanjutnya adalah saya menggunakan power supply sekecil ini. Seharusnya tidak mesti ya seperti ini. Tapi kenapa saya pakai ini? Saya agar mudah nanti memasukkan dalam box. Nah, di sini saya menggunakan merek Visero dengan spesifikasi power supply-nya 12 volt 3 ampere. Nah, kenapa saya pakai ini? Tidak lain adalah saya senang dengan terminal yang dimiliki untuk input AC dan DC. Jadi saya tidak disulitkan nanti untuk hal persoalan wiringnya. Dalam hal solder menyolder kita tidak perlu lagi ya,
tapi cukup dengan obeng kemudian kita jepit kabelnya, itu memudahkan dan mempercepat proses perakitan. Oke. Nah, selanjutnya adalah bahan-bahan pendukung selain daripada bahan utama tadi yang saya sudah jelaskan di awal. Di sini bahan pendukung yang ada, saya akan menggunakan box dari bahan plastik ini, namanya Dorados. Dorados ini dengan ukuran 220 mm dikali 150 mm kali 70 mm. Dengan kata lain, ini panjangnya 22 cm, lebarnya 15 cm dan tebalnya 7 cm. Nah, ini nanti saya akan masukkan baik itu power supply, apalagi namanya, relay, maupun nanti bahan-bahan pendukung yang lain. Oke, jadi ini cukup murah dan terjangkau untuk kita gunakan sebagai pengaman dari komponen-komponen yang ada. Nah, kemudian untuk on off system maupun nanti penggunaan kondisi manual, saya menggunakan saklar. Saklar ini cukup murah juga, kita pakai nanti, dan saya akan lekatkan di dalam box, di bagian permukaan atau di pintu box. Saklar ini saya manfaatkan untuk on system maupun nanti switch manualnya jika misalkan sensornya error gitu. Oke, jadi dua ini kita manfaatkan. Kemudian saya menggunakan lampu indikator DC 12 volt untuk melihat kondisinya jika sensor terdeteksi ataupun sistem di-on-kan. Jadi ada keterangan indikator power on maupun nanti pompa on, seperti itu. Jadi cukup nanti ini dua saja yang kita gunakan untuk lampu indikator ya. Kemudian selanjutnya adalah saya menggunakan yang namanya terminal block. Terminal block di sini agak unik juga sih. Saya sengaja membelinya agak unik, dan ini sebetulnya pertimbangannya adalah untuk memudahkan teman-teman dalam menginstalasi. Kenapa dengan terminal block ini? Itu cukup dengan menekan, kemudian kabel nanti kita sisipkan ke dalam lubangnya, maka dia akan terjepit. Cukup mudah kan? Nah, di sini kan nanti akan ada dua terminal jumlah pinnya yang berbeda. Saya akan gunakan 2 pin untuk inputan AC, dan saya akan gunakan 2 pin untuk yang jalur ke motor, dan 3 pinnya lagi untuk jalur ke sensor. Entah ini nanti saya letakkan di luar box atau dalam box juga tidak masalah. Itu pilihan teman-teman nanti. Dan untuk melekatkan itu saya siapkan murbaut untuk mengunci nanti di bagian permukaan maupun di dalam. Dan ini ukuran yang cukup kecil sesuai dengan terminal ini. Kemudian baut yang lain sebagai bahan pendukung untuk nanti mengunci daripada soket relaynya. Nah, itu bagian-bagian bahan pendukung secara elektrikal. Dan tak lupa kabel tis yang saya gunakan nanti untuk merapikan pengkabelan baik dalam box maupun di luar box. Cukup yang 10 cm ya. Ini cukup murah juga, bisa terjangkau. Nah, itu bagian elektrikalnya. Tentu nanti pembuatan tempat cuci tangan dengan keran otomatisnya, kita butuh jalur mengalirkan air. Maka di sini saya beri opsi ke teman-teman dan pilihan bisa gunakan selang bawaan dari pompa akuarium. Ini memang dijual tersendiri, juga sangat murah di tempat-tempat akuarium. Maksud saya alat-alat penjual akuarium. Ini 1 meter panjangnya. Jadi teman-teman kalau kiranya sudah dianggap menjangkau jarak antara tempat air, wadah penampungan airnya dengan panjang ini, saya kira cukup menggunakan ini. Nah, kalau tidak, berarti teman-teman nanti bisa gunakan selang yang banyak di toko bangunan dengan panjang yang lebih tentu lebih dari yang tadi. Ini ada 2 meter, nanti bisa kita gunakan. Ingat, pompa yang ada yang saya miliki tadi itu hanya punya kemampuan setinggi 1,5 meter untuk mengalirkan air. Jadi 2 meter ini tentu kelebihan untuk mengalirkan air dari wadah ke tempat cuci tangannya, jika tempat airnya tadi ada di bawah.
Tapi kalau memanfaatkan gravitasi berarti nanti tempat airnya ada di atas. Nah, karena selang yang ini tadi lubangnya, diameter lubangnya cukup besar, maka saya menggunakan tap adaptor. Tap adaptor di sini saya pakai untuk mengubah output air dari yang besarnya diameter selang ini menjadi lebih kecil nantinya keluarnya. Nah, untuk lebih kecil, karena tap adaptor ini hanya sebagai penghubung dengan ukuran 1/2 inci ke 3/4 inci, maka di bagian akhirnya itu saya pingin output airnya cukup deras dan airnya yang keluar dengan aliran yang cukup deras, tapi diameter outputnya kecil. Maka saya gunakan lagi tambahan over dengan menggunakan over ini dari 1/2 ke 1/8 inci, maka nanti output yang didapatkan lebih kecil namun aliran airnya deras. Seperti itu konsepnya ya, untuk pemanfaatan bagian keran airnya. Juga dengan pertimbangan itu bisa lebih menghemat. Aliran yang cukup deras, ini diameter lubang untuk output di kerannya kecil, sehingga nanti diharapkan menghemat air dibanding nanti langsung dari selang ini cukup banyak air yang terbuang. Oke, seperti itu bahan-bahan yang ada. Dan nanti kalau teman-teman sahabat Teras Karya sekalian yang kurang memahami dan perlu penjelasan lebih detail, bisa bertanya melalui komentar. Dan jika ini bermanfaat, jangan lupa like, kemudian share, and yang terpenting adalah subscribe, kemudian klik lonceng untuk bisa menerima video selanjutnya dari pembuatan tempat cuci tangan dengan menggunakan keran otomatis ini. Ada beberapa video dari lanjutan tutorial ini, yakni rangka tempat cuci tangan yang akan kita buat lagi nanti, kemudian hasil akhir daripada bahan-bahan yang kita sudah gunakan. Sekali lagi, jangan lupa like, share, and subscribe, dan sampai jumpa untuk video tutorial berikut. Salam dari kami, Teras Karya. Salam anak negeri.